pagi hari ini saya akan membawa satu tema, yaitu kasih setia Tuhan yang tak pernah berakhir. Apa temanya? Kasih setia Tuhan yang tak pernah berakhir. Coba kita baca di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 30. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dalam berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria mengikut pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan menggandeng. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia mendengar kritik kepada yang mengatakannya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucapkan bahwa dia mengatakan susah. Dia juga menyayangi menurut kesabaran kasih setianya. Karena tidak mendengar hati yang menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Oke, sampai di 32 saja ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, tema yang saya berikan adalah kasih setia Tuhan tak pernah berakhir. Ya, kalau kita lihat kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia, ya. Dia mengalami di dalam masa-masa, kalau kita bahas ya di dalam ibadah pagi kita sudah bahas, terutama yang saya sampaikan bagaimana bangsa Israel ketika mereka mengalami masa-masa yang susah karena dibuang, ya. Mereka mengalami masa-masa yang susah akibat dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang mereka perbuat itu, tidak peduli lagi kepada Tuhan dan menyembah berhala-berhala, mencari Allah-Allah lain dan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan membuang mereka. Tapi dikatakan walaupun mereka mengalami kesusahan, kasih setia Tuhan tidak pernah akan berkesudahan atau tidak akan pernah berakhir. Nah, kalau kita bicara tentang kesusahan, pasti semua orang pernah mengalami namanya susah, ya. Dan tentu masa-masa yang susah adalah masa-masa yang tidak mudah, ya. Masa-masa yang susah adalah masa-masa yang tidak mudah. Dan di dalam masa-masa yang susah itu banyak orang kehilangan pengharapan, tidak ada harapan. Entah itu ya banyak masalah kan. Mungkin saat ini banyak orang yang mengalami masa-masa sulit karena masalah ekonomi misalnya. Ya, susah cari kerja, susah menjalani hidup karena kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Bisa juga karena masalah keluarga. Banyak orang-orang yang susah untuk mendidik anaknya misalnya, sehingga mengalami masa-masa yang sulit. Anak-anak yang berontak kepada orang tuanya, anak-anak yang mungkin tawuran dan penggunaan obat-obat narkoba dan lain sebagainya, yang juga membawa kesusahan bagi keluarga, ya. Juga masalah kesehatan, banyak orang yang mungkin sakit bertahun-tahun dan tidak sembuh-sembuh, sehingga mungkin dia sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada kesembuhan yang dialami, sehingga dia mengalami namanya putus harapan. Nah, itu masa-masa yang sulit, dan tentu itu kadang menjadi pergumulan batin yang panjang. Nah, di dalam situasi seperti ini, ya, seringkali orang mulai bertanya apa? Biasa pertanyaannya, di mana Tuhan? Benar gak? Dia sudah berdoa, dia sudah baca Alkitab, dia sudah dekat dengan Tuhan, tapi rasanya kok susah hidup ini. Sama dengan bangsa Israel, di tengah kesusahan yang mereka alami, mungkin mereka berkata, di mana Tuhan yang menyertai nenek moyang kami? Di mana Tuhan yang menyertai perjalanan nenek moyang kami di padang gurun, sehingga membawa ke dalam tanah perjanjian yang luar biasa, yang berlimpah susu dan madu? Kenapa kami mengalami masa yang sulit seperti ini? Di mana Tuhan? Bukankah kita sering juga berkata seperti itu? Ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, orang sampai pada situasi di mana Tuhan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam Ratapan pasal 3 kalau kita lihat di situ, di mana
ada seorang yang mengalami keputusasaan, yaitu Yeremia. Ya, dia dikenal sebagai nabi air mata yang selalu menangisi keadaan bangsanya, selalu prihatin terhadap keadaan bangsanya, kondisi bangsanya. Dia menyaksikan sendiri bagaimana kehancuran Yerusalem. Dia menyaksikan sendiri bagaimana penderitaan bangsanya. Dan dia merasa ditinggalkan Tuhan. Kalian pernah merasa gak ditinggalkan Tuhan? Pernah? Tapi namun di tengah ratapan itu, ia tetap menemukan secercah sedikit harapan di dalam kegelapan. Tadi di ayat 22 sampai 23 dia berseru, apa yang dikatakan di situ? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Seorang nabi yang menyaksikan kehancuran bangsanya, menyaksikan penderitaan bangsanya, dan merasa ditinggalkan Tuhan, masih mampu berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru besar kesetiaan. Mampu nggak kita berkata seperti itu di tengah masalah yang sedang kita hadapi? Seringkali ketika kita menghadapi masalah, apalagi anak-anak muda sekarang, larinya kemana? Minum, narkoba, obat-obatan, mengasingkan diri, menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi seorang nabi, Yeremia, mampu berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dia tetap melihat Tuhan di tengah kesulitan sebesar apapun yang dia alami. Hal apa yang kita pelajari dari bacaan kita pada pagi hari ini? Poin pertama, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Ingat selalu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir, walaupun kita di dalam masa-masa yang sulit, kondisi yang mungkin tidak memungkinkan, tapi kasih setia Tuhan tetap tidak berakhir. Yeremia menyadari bahwa walaupun bangsa Israel jatuh di dalam penderitaan. Penderitaannya karena apa tadi? Yang membuat Israel jatuh kenapa? Perbuatan dosa. Yang sering membuat orang mengalami kesulitan bisa juga karena perbuatan dosa. Dosa artinya tidak tepat sasaran. Sasarannya A, dia larinya ke B, larinya ke C, itu nggak tepat sasaran. Tuhan katakan, jangan ada Allah lain padamu, tapi mereka mencari berhala. Artinya sudah melenceng dari sasaran utama. Tuhan katakan, aku menjadikan kamu sebagai terang dan garam dunia, tapi kita tidak pernah menjadi terang dan garam dunia, tapi kita menjadi masalah dunia, kita menjadi penghancur dunia, kita menjadi, artinya itu sudah dosa, tidak tepat sasaran. Tuhan katakan, muliakanlah aku, tapi kita tidak memuliakan Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat, carilah Tuhan selagi masih dia mau ditemui. Itu semua, ya Tuhan katakan. Mungkin ada juga Tuhan katakan, kalau kamu dengar khotbah jangan tidur. Kalau ada itu berarti kita berdosa juga ketika kita mendengar khotbah dan tidak seperti tidur. Nah, tapi tidak ada mungkin di Alkitab ya. Tapi Tuhan katakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Termasuk kalau kita mendengar khotbah, kita harus lakukan untuk Tuhan. Ya. Jadi dikatakan di situ karena dosa. Tapi Yeremia mampu melihat bahwa Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berakhir walaupun mereka di dalam kesusahan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Hukuman, tapi ingat ya, hukuman tidak menghapus kasih Tuhan. Ngerti ya? Hukuman tidak menghapus kasih Tuhan. Hukuman tetap berjalan, tapi kasih Tuhan tidak menghapus hukuman itu. Kita boleh dihukum, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Israel karena pelanggarannya tetap mengalami hukuman. Hukumannya apa? Dibuang ke Babel, bangsanya dihancurkan, semua harta benda tidak ada, habis, dirampas semua. Itu hukumannya. Tapi bukan berarti Tuhan tidak sayang, berarti menyayangi bangsa Israel.
Kalau kita berbuat dosa, siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Saya kira kita semua di sini muka-muka pendosa kan, benar kan? Ya, kita ini muka-muka pendosa semua. Tapi bukan berarti Tuhan berhenti mengasihi kita. Tapi jangan kita berbuat dosa terus. Bagaimana supaya muka kita menjadi muka malaikat? Amin. 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 Mungkin masih setengah malaikat kan sekarang. Nah, dikatakan kasih setia Tuhan. Ini dalam bahasa aslinya itu hesed. Ya. Dikatakan kalau kita dalam bahasa Ibrani, kasih yang teguh. Kasih setia Tuhan itu kasih yang teguh, yang tidak pernah berubah. Kasih manusia bisa berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Coba kamu buat salah sama orang, kira-kira berubah nggak kasihnya? Berubah. Kita berbuat banyak sekali dosa yang kita buat sama Tuhan kan? Banyak sekali pelanggaran yang kita lakukan sama Tuhan. Tapi apakah Tuhan tidak mengasihi kita lagi? Berhenti mengasihi kita. Itulah anugerah yang terbesar yang harus kita ingat, bahwa aku ada sampai saat ini semua karena kasih karunia itu. Kalau dia perhitungkan semua dosa kita, habis kita. Makanya orang banyak tidak sadar, makanya ibadah main-main, ibadah tidak sungguh-sungguh, karena dia tidak menyadari bahwa aku ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Ya, jadi hesed, kasih setia, kasih yang tidak pernah berubah dan tetap setia sekalipun manusia tidak setia. Allah tetap setia dengan kasihnya walaupun kita sebagai manusia tidak setia. Yeremia berkata, kalau kami masih hidup hari ini, itu karena kasih Tuhan masih bekerja. Coba katakan dalam hatimu, kalau aku ada sampai saat ini, itu tandanya bahwa kasih setia Tuhan masih bekerja. Katakan dalam hatimu. Setelah itu katakan sama temanmu, ingatkan temanmu, mungkin dia lupa. Kalau kita ada sampai saat ini, duduk di kursi ini, semua itu karena kasih karunia Tuhan masih bekerja bagi kita. Ya, kita ada sampai saat ini, kita bisa ibadah pagi hari ini. Itu tandanya bahwa kasih setia Tuhan masih bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudaraku, kadang kita berpikir bahwa kasih Tuhan hanya terasa saat keadaan baik-baik saja. Kita bersyukur sama Tuhan ketika keadaan baik-baik saja. Tapi ayat ini kembali mengingatkan kita, justru di tengah penderitaan sekalipun kasih Tuhan itu tetap nyata. Ya, setiap pagi kita bangun. Kamu bangun tadi pagi itu bukti bahwa Tuhan mengasihi kamu. Walaupun sebelum tidur kamu berbuat dosa, tapi kamu masih bangun, berarti Tuhan, kasih setia Tuhan masih bekerja. Itu buktinya kamu ada sampai saat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Coba tarik nafas, hembuskan. Itu anugerah. Setiap tarikan nafas adalah anugerah. Setiap pagi adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan untuk memulai hari yang baru. Bahkan ketika kemarin kita mungkin gagal, kemarin kita berbuat banyak salah, tapi kita masih bisa menarik nafas. Itu bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Amin. Itu poin pertama, bahwa kasih Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Yang kedua, bahwa Tuhan adalah bagian kita. Katakan, Tuhan adalah bagian kita. Tuhan adalah bagian kita. Nah, coba kita lihat di ayat 24 sampai 26. Apa yang dikatakan di situ? 24 sampai 26. Coba satu orang bacakan. Yang merasa diberkati langsung berdiri baca. Firman Tuhan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dan dengan diam pertolongan Tuhan. Tuhan adalah bagianku. Kalau engkau merasa bahwa Tuhan adalah bagian, engkau ada di dalam Dia dan Dia di dalam engkau, maka selayaknya kita berharap kepadanya, bukan berharap kepada yang lain. Ya.
Dalam konteks kalau kita lihat penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel di zamannya Yeremia, di situ dikatakan Yeremia kehilangan segalanya. Coba lihat, ada nggak yang disisakan? Bahkan semua diratakan kan sama bangsa Babel. Bahkan bait Allah pun diratakan. Semua harta benda yang mereka kumpulkan bertahun-tahun semua dibawa ke Babel. Yang ditinggal itu hanya sisa-sisa. Kehilangan segalanya. Kota, rumah, bahkan rasa aman pun tidak ada. Tapi Yeremia berkata, Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan adalah bagianku. Seringkali kita baru sadar, ya, saya katakan seringkali kita baru sadar ketika Tuhan mengambil sesuatu dalam diri kita. Benar gak? Kadang kita sadar ketika Tuhan mengambil orang yang kita kasih. Kadang kita sadar ketika Tuhan mengambil kesehatan kita. Artinya kita sakit, baru kita mau mencari Tuhan, baru kita mau sungguh-sungguh bersama Tuhan. Apalagi kalau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kadang ketika kita kehilangan orang tua, baru kita mau belajar mengasihi orang tua, baru kita mau belajar menghormati orang tua, baru kita sadar. Ini yang terjadi. Kadang kita harus kehilangan sesuatu baru kita sadar. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka kehilangan segalanya baru berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, tolong kami. Harapan Yeremia bukan pada keadaan, tetapi pada pribadi Allah yang penuh kasih dan setia. Dia melihat bahwa walaupun di tengah tidak ada lagi apa-apa yang kami miliki, tapi masih ada harta yang paling berharga, yaitu Tuhan. Apakah di tengah kehabisan semuanya tidak akan putus asa? Tapi di tengah segala, mungkin suatu waktu kita mengalami masa-masa yang kelam. Tapi jangan pernah lupakan bahwa ada satu sosok, yaitu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara. Dia adalah bagian hidup kita di tengah kesusahan sekalipun yang kita alami. Dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Di ayat 26 tadi kan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kata menanti dengan diam bukan berarti pasif, tidak melakukan apa-apa. Tetapi menanti dengan diam di situ artinya tetap percaya dengan tenang, tanpa krusuk-krusuk, tetap tenang, dan kita tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan tidak akan pernah menjauh daripada saya walaupun di tengah kesulitan sekalipun. Dan kalau kita lihat endingnya, toh walaupun mereka dibuang, mereka Tuhan bawa kembali kan, walaupun tidak semuanya. Walaupun di pembuangan mereka tetap punya posisi-posisi yang, misalnya Sadrak, Abednego dan teman-temannya tetap punya posisi kok. Walaupun di tengah pembuangan, Tuhan tetap memelihara mereka, walaupun tidak seperti lagi ketika mereka bebas berhubungan dengan Tuhan. Jadi menanti dengan diam bukan berarti kita pasif, tetapi percaya dengan tenang bahwa ketenangan adalah tanda keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja. Di dalam ketenangan kita, Tuhan sedang bekerja, walaupun hasilnya belum kelihatan. Benar kan? Itulah iman kan? Walaupun hasilnya belum kelihatan, tapi di dalam segala sesuatu, justru ketika kita tidak tenang, justru merugikan diri kita sendiri. Tapi di dalam tenang, tenang bukan berarti pasif tadi, kamu hanya menunggu. Tapi di dalam ketenangan itu, kamu berdoa, kamu berlutut di hadapan Tuhan, tanya apa maunya Tuhan, dan kamu akan mendapatkan jawaban yang pasti dari Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang ketiga, Tuhan tidak menolak untuk selamanya. Yang saya katakan tadi, walaupun dibuang,
Apakah ada manusia yang terus dalam kesusahan? Ada nggak? Kalau kita sadar di dalam kesusahan, Tuhan campur tangan dan membawa kita keluar dari kesusahan. Apakah bangsa Israel selamanya ada di Mesir jadi budak? Enggak. Tuhan bawa keluar. Tapi karena kesalahan mereka sendiri yang membuat mereka jatuh. Kalau kamu memahami Tuhan sedang bekerja membawa kamu ke tempat ini, dan next berikutnya Tuhan akan bawa kemana lagi? Tuhan tidak menolak untuk selamanya. Ya. Israel tidak selamanya ada di Mesir jadi budak. Kamu tidak selama akan jadi orang kampung yang tidak mengerti banyak hal. Ada saatnya Tuhan membawa kamu. Tapi ketika Tuhan membawa kamu, jangan pernah lupa Tuhan. Itu cara berpikir yang harus kita ubah. Di ayat 31-32 berkata, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengabaikan manusia. Sebab walaupun ia mendatangkan kesedihan, ia juga menyayangi menurut kasih setianya yang besar. Ya. Tidak selamanya Papua ketinggalan. Ada saatnya Tuhan menjawab anak-anak muda yang misalnya akan membangun Papua. Tidak selamanya batu peluru itu dibilang kampung. Ada saatnya Tuhan membawa anak-anak muda keluar untuk kembali membangun kampung itu. Tidak selamanya Kalumpang dibilang yang terbelakang sana. Tapi ada saatnya ada dua pemuda yang pergi ke Jawa Barat akan kembali membangun Kalumpang. Amin. Sehingga anak-anak muda Kalumpang jadi anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada peminum-peminum di sana, tidak ada berokok di sana, tidak ada narkoba di sana. Yang ada penyembahan, karena ada dua anak muda yang sudah diberkati pulang membangun Kalumpang. Amin. Nias tidak selamanya ketinggalan. Besok-besok orang Nias yang menampung suku-suku lain untuk diberkati. Karena ada berapa anak Nias yang pergi untuk pulang menjadi berkat. Ya. Tidak selamanya di kampungnya si Firman itu tidak ada mobil. Ada anak muda yang kembali membangun jembatan yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lain, sehingga mobil banyak berseliweran di sana. Mungkin saat ini tidak ada. Mungkin saat ini kayaknya lucu kalau cerita mobil. Ya. Kalau dengar si Firman cerita sama adiknya, kamu belum pernah naik mobil. Bersyukurlah yang kalian sudah sering naik mobil, apalagi yang membawa mobil kan. Tuhan memang mengizinkan penderitaan. Ingat ya, Tuhan bukan merancang, tapi mengizinkan kita mengalami namanya penderitaan. Tapi tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan di dalam hidup kita bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk. Nah ingat ini, ya. Tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan dalam hidup saudara dan saya bukan untuk menghancurkan saudara dan saya, tapi untuk membentuk saudara dengan saya. Ingat kisah tukang penjual pembentuk bejana. Kalau rusak gak dibuang kan, dibentuk lagi menjadi bejana yang lain. Ya. Mungkin hari ini kamu dibentuk Tuhan dan belum jadi, bukan berarti Tuhan buang. Dibentuk lagi sampai menjadi bejana yang indah yang akan siap dipakai. Ingat, Tuhan mengizinkan penderitaan bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita. Ia menghajar bukan karena dia benci. Allah menghajar kita bukan karena dia benci, melainkan karena kasih yang mau mendidik kita. Orang tua memukul kalian bukan untuk supaya kamu mati, tapi apa? Untuk mendidik. Benar gak? Kamu dinasehati bukan supaya kamu sakit hati, tapi untuk mendidik kamu. Tuhan pun seperti itu. Ia menghajar kita dengan berbagai masalah, bukan karena dia benci,
melainkan karena kasih yang mendidik. Ia melukai tetapi juga menyembuhkan. Ya. Dia melukai, mungkin kamu sakit hati, tapi dia memberikan kesembuhan, mengobati, ya, memberikan penghiburan. Dikatakan seperti seorang ayah yang mendisiplinkan anaknya agar tumbuh dewasa. Tuhan pun mendidik kita melalui masa-masa sulit. Kalaupun kita mengalami masa-masa sulit, tetap percaya sama Tuhan bahwa di balik hujan deras selalu muncul pelangi. Di balik kesusahan, di balik tantangan, di balik masalah-masalah yang kita hadapi, pasti selalu ada masa-masa yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti seorang ayah yang mendisiplinkan anaknya agar tumbuh dewasa, Tuhan pun mendidik kita melalui masa-masa yang sulit. Mordekai yang harusnya tahun ini kuliah, kenapa harus dibawa ke Jawa Barat? Bukan berarti Tuhan tidak sayang, bukan berarti bapakmu tidak sayang, tapi Tuhan sedang mendidik kamu untuk lepas dari masalah-masalah itu, dan engkau akan menjadi anak yang tidak ada lagi di tempat itu, tapi engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, apa yang kita renungkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Kadang kasih Tuhan terasa seperti melukai, ya, seperti kadang kasih orang tua kita seperti melukai kita. Kadang kok kata-katanya tajam sekali ya, tapi setelah direnungkan kembali, ternyata dia sayang kita. Kadang kasih Tuhan terasa seperti luka, tetapi di balik luka itu ada pemulihan yang sedang disiapkan. Tuhan tidak mau kita terlalu jauh untuk jatuh, sehingga Tuhan memberikan jalan pemulihan. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi sekalipun kita tidak mengerti jalannya. Kalau lagunya tadi, berkali-kali kau menolong, tapi kadang kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri kita. Kadang kita hanya pintar menyanyikan lagu itu, tapi kita tidak sadar bahwa sekalipun Tuhan berkali-kali menolongku, tapi kok aku nggak ngerti jalannya Tuhan. Kembali, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi sekalipun kita tidak mengerti jalannya. Nah, apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mungkin mengalami kasih Tuhan? Kembali lagi, apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mungkin pernah salah paham dengan kasih Tuhan, ya. Jadi saudaraku, anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini kita sedang berjalan di lembah air mata. Mungkin saya tidak tahu, Wahyu diam-diam menangis di kamar. Kenapa terus dikasih urus ayam? Mungkin nggak diam-diam tidak terima ditegur. Mungkin ringan juga, semakin hari semakin ringan. Kita semua punya pergumulan. Mungkin kita sedang ada di lembah air mata. Mungkin orang lihat kita baik-baik saja, tapi sedang kita, batin kita sedang menangis. Tetapi ingat, firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Amin. Amin. Bahwa rahmatnya selalu baru setiap pagi, ya. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita untuk selamanya. Marilah kita belajar dari Yeremia, ya. Dia tetap percaya di tengah luka, tetap berharap di tengah kehilangan, dan tetap bersyukur di tengah kesedihan. Coba lihat orang Toraja, orang mati tapi happy-happy, ya. Akan menangis, tangisan sudah lewat, pesta-pesta sekarang. Bahkan mau pergi di kubur juga masih rebutan sampai teriak-teriak. Walaupun di tengah duka cita, mereka tetap
bersukacita. Karena kasih Tuhan tidak bergantung pada keadaan. Ingat, kasih Tuhan tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada karakternya yang setia. Di tengah ketidaksetiaan kita, Tuhan tetap setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah dunia yang berubah, ingat, dunia boleh berubah, teman boleh berubah. Yang kemarin kok akrab sekarang tidak akrab, yang kemarin kok dekat sekali sekarang kok tidak dekat. Teman boleh menjauh, orang tua mungkin kurang memperhatikan. Tetapi ingat, saat kamu bangun pagi, itu bukti bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Kalau kamu tidak bangun pagi lagi, berarti Tuhan sudah berhenti bekerja dalam hidupmu. Artinya sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Kalau kamu masih bangun pagi, berarti Tuhan masih bekerja dalam hidup. Siapa penguasa nafas kita? Tuhan. Marilah kita berkata dalam iman, besar kesetiaan-Mu, ya Tuhan. Coba tarik nafas semua, lepaskan. Artinya Tuhan masih bekerja dalam hidup. Amin. Mari kita